Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan Bu Irma. Di video kali ini kita akan membahas tentang prinsip pemberian obat. Calon perawat profesional, jangan di skip ya videonya. Nah, sebelum kita masuk ke definisi obat, kita harus tahu dulu ya sebenarnya obat ini berperan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Ya, berbagai pilihan obat saat ini sudah tersedia, sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Tidak kalah penting, obat itu harus selalu digunakan secara benar ya, agar memberikan manfaat yang optimal. Oke, kita kembali lagi ke definisi obat. Apa sih sebenarnya ya definisi obat itu? Ya, jadi obat itu adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk ke dalam produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka. Yang pertama adalah penetapan diagnosis, yang kedua adalah pencegahan, kemudian yang ketiga adalah penyembuhan, kemudian yang keempat adalah pemulihan dan peningkatan kesehatan, dan yang terakhir adalah kontrasepsi untuk manusia. Kontrasepsi di sini berkaitan dengan pencegahan mungkin ya, di atas yang nomor 2 itu misalkan adalah menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Selanjutnya adalah penggolongan obat. Yang pertama, obat bebas dan obat bebas terbatas. Yang kedua adalah obat keras. Yang ketiga adalah obat wajib apotek. Yang keempat, obat psikotropika. Dan yang kelima adalah obat narkotika. Nah, akan kita bahas ya satu-satu apa saja sih perbedaan dari masing-masing penggolongan obat ini. Baik, poin yang pertama tadi penggolongan obat yang pertama adalah obat bebas. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan obat bebas itu ya. Obat bebas ya, di sini adalah obat yang dia banyak sekali ditemui di pasaran ya. Misalnya di apotek ya, di supermarket, warung dan lain sebagainya. Nah, biasanya pada obat bebas ini terdapat logo lingkaran bulat ya berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contohnya dari obat bebas ini misalnya adalah salah satunya ada obat paracetamol ya. Ini termasuk obat antipiretik dan analgesik. Banyak sekali jenisnya obat bebas yang ada di pasaran. Selanjutnya adalah obat bebas terbatas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan obat bebas terbatas? Pada obat bebas terbatas, maksudnya di sini adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya. Nah, dapat dibeli di mana saja sih untuk obat bebas terbatas ini? Ada di apotek dan di toko obat berizin. Khusus untuk obat bebas terbatas ini, teman-teman, selain terdapat tanda khusus lingkaran biru, diberi pula tanda peringatan untuk aturan pakai obatnya. Karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, obat ini aman untuk dipergunakan sebagai pengobatan sendiri. Contoh obatnya adalah CTM, Theophylline, Tremenza, Lactobion, dan obat-obat anti alergi. Baik, masih dalam pembahasan obat bebas terbatas ya. Obat bebas terbatas ini dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan ketentuan
hanya boleh dijual dalam bungkusan asli pabrik pembuatnya. Kemudian pada saat penyerahan obat pada wadahnya harus tercantum tanda peringatan berupa etiket khusus yang tercatat sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Warnanya hitam, ukuran 5 x 2 cm, dan pemberitahuannya berwarna putih. Nah, teman-teman bisa melihat ini contoh dari pemberitahuannya. Jadi misalkan untuk yang nomor 1 ada peringatan awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Kemudian yang nomor 2 misalnya ada peringatan awas obat keras hanya untuk umur, jangan ditelan. Nah, ini ada beberapa peringatan yang seharus diteliti atau dilihatnya apabila ingin mengkonsumsi obat bebas terbatas. Selanjutnya adalah obat keras. Nah, apa saja yang dimaksud dengan obat keras ini dan contoh dari obat keras itu seperti apa? Kita lanjutkan ya. Untuk obat keras ini adalah obat yang masuk dalam daftar G. Daftar G di sini artinya adalah obat yang berbahaya. Jadi obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ya, jadi obat ini hanya boleh dijual di apotek dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya. Berbahaya sekali apabila obat keras ini digunakan atau dikonsumsi tidak berdasarkan resep dokter. Ciri-cirinya adalah adanya tanda lingkaran bulat merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contohnya obat keras ini adalah obat antibiotik, vitamin K, obat antibakteri, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah obat wajib apotek. Nah, mari kita lihat penjelasannya, apa sih yang dimaksud dengan obat wajib apotek tersebut. Obat wajib apotek ini adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotek. Pemilihan dan penggunaan obat harus dengan bimbingan dari apoteker. Nah, tujuannya di sini adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatannya. Selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika ini adalah istilah umum untuk banyak obat yang berbeda, termasuk obat resep dan obat yang sering disalahgunakan. Nah, sebelumnya pahami dulu ya perbedaan mendasar antara psikotropika dan narkotika. Psikotropika maksudnya di sini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Zat ini memberikan pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat sehingga menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ada 5 kelas utama dari obat psikotropika yang legal digunakan, ya, yakni obat anti kecemasan, antidepresan, antipsikotik, penstabil suasana hati, dan stimulan. Beberapa jenis obat ini memiliki efek samping yang serius, sehingga memiliki persyaratan pemantauan khusus oleh penyedia layanan kesehatan. Berikutnya adalah narkotika. Nah, kita akan mengetahui apa pengertian dari narkotika ini sehingga kita bisa membedakan dengan psikotropika. Baik, untuk narkotika ini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Zat ini dapat memicu penurunan atau perubahan kesadaran,
menyebabkan hilangnya rasa, dan dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan peraturan yang terdapat dalam ordonansi obat bius, yaitu biasanya simbolnya adalah palang merah. Selanjutnya, bagaimanakah obat dapat memberikan efek terapi ke dalam tubuh kita? Untuk kemampuan obat, ya, ada di sini pengertian dari waktu paruh. Ya, waktu paruh di sini maksudnya adalah interval waktu yang diperlukan untuk turunnya kadar obat dalam plasma pada fase eliminasi menjadi separuhnya. Contoh, misalkan waktu pemberian obatnya, waktu paruhnya dia 8 jam. Nah, ini efeknya waktu 8 jam pertama dia 100% full ya efek obatnya. Kemudian setelah 8 jam menjadi turun 50%. Kemudian setelah 16 jam menjadi 25%, setelah 24 jam menjadi 12,5%, kemudian setelah 32 jam menjadi 6,25%. Selanjutnya, bagaimana tahap dasar perjalanan obat di dalam tubuh kita? Nah, ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah absorpsi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah metabolisme. Pada poin yang pertama yaitu absorpsi, artinya di sini adalah tahap pertama yaitu penyerapan dulu. Ya, absorpsi itu adalah penyerapan. Obat-obatan bisa masuk ke dalam tubuh dalam berbagai cara, dan obat tersebut diserap ketika mereka melakukan perjalanan dari berbagai rute pemberian atau administrasi ke dalam sirkulasi tubuh. Beberapa cara ya teman-teman, yang paling umum itu adalah melalui mulut atau oral. Ya, contoh misalkan menelan obat yang berbentuk tablet misalnya. Kemudian melalui rute IM atau intramuskuler misalkan. Contohnya misalkan pada saat mendapatkan vaksinasi flu dalam otot lengan misalnya. Atau subkutan. Ya, injeksinya biasanya digunakan ini untuk pemberian obat insulin tepat di bawah kulit. Misalnya lagi adalah IV atau intravena. Misalkan pada penderita atau pasien yang dia kemoterapi, yaitu melalui pembuluh darah, atau transdermal, yaitu memakai patch kulit. Jadi obat menghadapi rintangan terbesarnya adalah selama penyerapan. Ketika obat diminum, maka akan diantarkan melalui saluran pencernaan dan diabsorpsi melalui pembuluh darah khusus menuju ke hati, di mana sejumlah besar obat dapat dihancurkan oleh enzim metabolik dan yang biasa disebut adalah first pass effect. Ya, rute lain dari pemberian obat yang melewati hati dengan memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau paru-paru. Yang kedua adalah distribusi ya. Jadi setelah absorpsi adalah yang kedua distribusi. Setelah obat diserap, tahap berikutnya adalah distribusi ini ya teman-teman. Jadi pada umumnya aliran darah akan membawa obat-obatan ini ke seluruh tubuh. Jadi selama langkah ini akan ada efek samping yang dapat terjadi ketika obat memiliki efek dalam organ selain organ target. Untuk pereda nyeri, organ sasaran mungkin bisa jadi otot di kaki ya terasa sakit misalnya, atau dapat terjadi iritasi pada lambung, ini juga bisa menjadi efek sampingnya. Banyak faktor yang mempengaruhi distribusi, seperti kehadiran molekul protein dan lemak yang ada di dalam darah yang dapat menempatkan molekul obat terikat untuk membawa ke tempat yang dituju.
Yang ketiga adalah metabolisme. Jadi, setelah obat telah didistribusikan ke seluruh tubuh dan telah melakukan tugasnya, maka obat itu akan pecah atau dilakukan proses metabolisme. Penguraian dari molekul obat biasanya melibatkan dua langkah yang terjadi sebagian besar di pabrik pengolahan kimia tubuh kita, yaitu adalah hati. Jadi hati adalah organ penting yang bekerja terus-menerus. Semua yang memasuki aliran darah, baik itu melalui jalur oral, injeksi, inhalasi, atau kulit ya, atau di kulit, atau yang diproduksi oleh tubuh secara alami, itu akan dimetabolisme di hati.